dasi berwarna hijau tua. Orang yang dibicarakan Miao Miao untuk menikah, pastilah dia orangnya. Putriku sayang, pakaian dalammu sudah ayah taruh di depan pintu kamarmu. Sejak aku menyadari ayah tiriku punya niat terselubung terhadapku, aku tidak tahan lagi tinggal di rumah barang semenit pun. Menikah dan segera pindah rumah hanyalah satu-satunya caraku. Halo, saya kesini atas rekomendasi Gu Miao. Nama saya Wen Song, usia saya 22 tahun. Saat ini saya sedang magang di Dingsheng. Aku tidak punya kebiasaan buruk. Jika tidak ada masalah, aku berharap kita bisa segera menikah. Orang yang direkomendasikan Miao Miao kepadaku, ternyata adalah seorang pria dewasa. Anu, maaf, apakah Anda datang ke sini atas rekomendasi Gu Miao? Memohon jodoh di kuil ini sangatlah manjur. Cepatlah memohon pada Dewi, kirimkan seorang menantu perempuan untukku. Dengar tidak? Cepat ke sini dan sembahlah. Bu, tidak perlu memohon lagi. Aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Kriteria apa yang Anda inginkan untuk calon pasangan? Yah, setidaknya ada tempat untuk berteduh. Apa Anda membawa tanda pengenal? Hah, Selamat atas pernikahannya. aku ternyata begitu saja dengan seorang pria asing telah menikah. Terima kasih, Tuan Gu. Kamu sedang terburu-buru mencari tempat tinggal? Iya, Ponselmu? Setelah merapikan barang-barangmu, hubungi aku akan menjemputmu. baik. Tuan Gu, kalau begitu aku pergi dulu. Kelinci kecil akhirnya menjadi milikku. Pak Gu, Mengenai kasus akuisisi perusahaan Dingsheng yang pernah kusebutkan, aku ingin melihat hasilnya minggu ini. baik Tuan. Bukan begitu. Bukankah sebelumnya Pak Gu bilang kalau Dingsheng terlalu kecil untuk diakuisisi? Kenapa tiba-tiba mau lagi? Memangnya ada siapa di Dingsheng? Apa yang dilakukan Pak Gu di kantor catatan sipil? Song Song, di mana kamu? Senior yang kukenalkan padamu, sudah menunggumu lama sekali di kafe. Lalu, siapa orang yang baru saja menikah denganku? Kamu tidak di rumah dan tidak membalas pesan, karena kamu tidak penurut hari ini, Papa harus memberimu pelajaran. Demi menghindari ayah tiri psikopat itu, aku memilih menikah kontrak dengan orang asing. Tapi tidak kusangka, orang itu adalah, ini kan paman muda aku. Sahabat aku yang baik, sudah menjadi bibi kecil. Biasanya kalau aku melihat paman, aku bahkan sampai tidak berani bernapas. Beraninya kamu mendaftarkan pernikahan dengannya. Hari ini dia juga memakai dasi berwarna hijau tua, makanya aku salah mengenalinya. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya paman itu sebenarnya. Jika kamu menikah dengannya, seterusnya kamu pasti akan dikekang habis-habisan. Yang terpenting adalah, sebentar lagi ujian masuk perguruan tinggi. Ibu memintakan jimat keberuntungan untukku, juga Song Song, pasti akan sangat manjur. Lagi apa kalian? Cepat ke sini dan sembahyang. Nenek dan paman muda, kenapa mereka ada di sini? Tidak perlu sembahyang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Paman tidak pernah asal bicara, jadi, dia pasti punya orang idaman di hatinya. Sekarang menikahimu, mungkin hanya karena nenek yang sangat mendesaknya untuk menikah. Jika suatu hari nanti, orang yang dia sukai itu muncul lagi, apa yang akan kamu lakukan? Begitulah cerita yang sering ada di drama pendek. Ternyata dia sudah punya orang yang disukai.
Pak Gu, rapat akan dimulai dalam 2 menit. Apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan, Tuan? Halo Pak Gu, halo Pak Gu. Halo Pak Gu. Berikan amplop merah kepada seluruh orang di perusahaan. Gunakan uang dari akun pribadiku. Hari ini aku menikah. Aku ingin semua orang ikut merasakan kebahagiaan ini. Menikah? Apakah ini wanita yang dikenalkan Nyonya Tua? Putri dari keluarga mana dia? Bukan. Dia adalah orang yang aku sukai. Tuan Gu, bisakah kita bercerai? Paman, tadi aku salah mengenali orang. Aku minta maaf. Kamu memang salah orang, tapi aku tidak. Karena pernikahan ini kamu yang ajukan, kamu harus bertanggung jawab padaku. Song Song, teman kencanmu sudah menunggumu di kafe. Dia memakai dasi berwarna hijau tua. Kelinci kecil, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Apa yang mau kamu lakukan? Putriku, biarkan papa membantumu untuk menjadi seorang wanita dewasa sejati. Ada apa denganmu? Kenapa mengunci pintu? Sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan berani mengunci pintu. Bukan begitu, Bu. Paman Xiao yang masuk ke kamarku. Memangnya kenapa kalau dia masuk? Seluruh rumah ini dibeli oleh Paman Xiao? Atau ada sesuatu yang tidak pantas yang sedang kamu lakukan di dalam sini? Aku tidak melakukannya. Sudahlah, sudah. Anak itu bilang dia butuh privasi. Privasi apa maksudmu? Aku ini ibunya. Dia berani bicara soal privasi padaku? Privasi itu hanya untuk orang yang tidak tahu malu. Jika kamu tidak berbuat salah, kenapa butuh privasi segala? Benar-benar bukan aku pelakunya. Sekarang kamu sudah berani membantah ya? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, tapi kamu sudah merasa paling menderita. Akan aku lihat sendiri, hal memalukan apa yang kamu sebut privasi ini. Ibu. Ibu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan berdua saja. Bagaimana aku harus memberitahu ibu? Ayah tiri terus saja melecehkanku. Song Song, dulu ibumu hidup sebagai janda dengan seorang anak dan sudah cukup menderita karena dihina orang. Dan sekarang, setelah akhirnya menemukan tempat bersandar, jika kamu terus membuat keributan, kamu harus pikirkan baik-baik konsekuensinya. Apa kamu mau membuat ibumu sedih dan membuatnya seumur hidup merasa terhina dan malu? Semakin dewasa malah semakin tidak tahu aturan. Aku dan ayahmu sudah bekerja begitu keras. Apa yang kami cari? Semua ini kan demi kamu. Tadi apa yang ingin kamu sampaikan pada ibu? Bu, Paman Xiao, dia mencoba melakukan. Bu, ada apa denganmu? Song Song, kamu akan menjadi kakak? Kakak? Paman Xiaomu itu sangat mendambakan kehadiran anak ini sudah sejak lama. Selama ini dia mempertimbangkan perasaanmu dan baru berani memilikinya setelah kamu dewasa. Song Song, Paman Xiaomu benar-benar sangat mencintaimu. Kamu tahu itu, kan? Jika aku beritahu ibu kenyataannya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Sepertinya, aku tidak boleh bercerai dari Tuan Gu dulu. Aku harus segera pindah keluar. Tuan Gu, bisakah kita bicara sebentar? Aku sudah sampai. Tuan Gu, Aku tidak jadi setuju untuk bercerai. Tidak jadi cerai? Kamu yakin? Aku mengajukan perceraian sebelumnya. Itu karena Paman adalah paman dari sahabatku sendiri. Kamu pikir aku terlalu tua? Bukan begitu, bukan begitu. Aku... Apakah ini benar paman yang dikatakan miau-miau? Paman yang dingin dan galak itu? Wensong, Hadir. sudah dipikirkan matang-matang? Tidak akan menyesal? Iya, Baik, kalau begitu kapan aku bisa menjemputmu? malam ini... Apa boleh? Setelah ini aku akan kembali membereskan barang dan berangkat malam ini juga. Nenek? Kenapa nenek bisa ke sini? Aku tidak berani dipanggil begitu. Marga kamu saja berbeda dengan marga anakku. Anakku sudah membiayai ibumu, masih harus membawa beban tambahan seperti kamu ini. Kalian berdua benar-benar sangat beruntung ya. Ibu? Ibu, silakan minum air ini. Kamu mau menghabisiku dengan air panas ini. Mama tidak apa-apa. Nenek, Mama tidak apa-apa. Ibu, untuk apa ibu datang ke sini hari ini? Apalagi kalau bukan demi beban yang kamu bawa ini.
Kamu juga sudah dewasa, tinggal di rumah anakku setiap hari. Itu bukan hal yang baik. Begini, ini adalah sepupu dari paman ketiga, Yaozu. Cari waktu luang kalian berdua. Daftarkan pernikahan kalian, lalu kamu pindahlah ke rumah paman ketigamu itu. Aku tidak akan menikah dengan kakak sepupu. Menjelang akhir tahun lalu, dia masih bermain perempuan, kakinya sampai dibuat patah oleh orang lain, dan sampai sekarang jalannya pun masih pincang. Nenek, apa nenek bermaksud mendorongku ke dalam lubang kesengsaraan keluarga mereka? Song Song, beraninya kamu bicara begitu pada nenekmu? Bu, Song Song ini masih kecil, tidak usah terburu-buru untuk menikah. Kecil apanya? Lihatlah tingkah centilnya itu. Aku sudah dengar. Ada beberapa anak perempuan yang sengaja merayu ayah tirinya. Aku tidak melakukannya. Sudahlah Bu, kalian ini sudah jangan bertengkar lagi. Song Song masih sangat muda, masih belum sampai usia menikah. Anakku tersayang. Ayah bisa menghidupimu seumur hidup. Aku tidak butuh bantuanmu. Semua yang kamu makan, pakai, dan tempat tinggalmu, mana yang bukan berasal dari putraku? Kamu masih berani membantah? Benar-benar kurang ajar kamu ini. Baik, aku akan pindah dari sini sekarang. Memang perlu diberi pelajaran. Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau keluar dari rumah ini. Jangan, ibu tidak setuju. Lagi pula, keluarga mana yang tidak pernah ada perselisihan? Nenekmu memang orangnya begitu, bersabarlah sedikit, semua akan berlalu. Tapi dia ingin menjualku ke keluarga paman ketiga. Apa menurutmu itu hal kecil? Bukankah ayahmu sudah bilang tadi? Dia bisa menghidupimu seumur hidup. Ada ayahmu di sini, apa yang perlu kamu takutkan? Dia selama ini selalu memiliki niat buruk terhadapku. Dia itu ayahmu? Apa yang kamu maksud dengan niat buruk? Omong kosong? Waktu itu setelah aku selesai mandi, aku melihatnya mencuri pakaian dalamku. Dia selalu menganggapmu sebagai anak kandungnya sendiri? Membantumu merapikan pakaian dalammu saja? Apakah itu juga salah? Bukankah sejak kecil dia yang selalu mencuci dan merapikan barang-barangmu? Lalu waktu aku mau tidur, dia masuk ke kamarku. Itu karena dia ingin melihat apakah kamu sudah tertidur, dan hanya ingin mengucapkan selamat malam. Bu, kenapa ibu sama sekali tidak mau mempercayaiku? Aku ini anak kandung ibu. Kenapa ibu lebih percaya pada orang asing daripada mempercayaiku? Siapa yang kamu sebut orang asing? Jika bukan karena dia selama bertahun-tahun ini, kita berdua pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Keluarga Xiao begitu baik kepada kita? Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tak tahu terima kasih sepertimu? Semenjak kalian menikah, ibu selalu bekerja bagai budak untuk keluarga. Keluarga Xiao dan nenek selalu memberikan tatapan sinis padamu. Rumah dan mobil, semuanya adalah harta sebelum menikah miliknya. Sedangkan seluruh gaji ibu, semuanya harus diserahkan padanya. Bagian mana dari keluarga Xiao yang dibilang baik kepada kita? Aku menderita semua ini? Untuk siapa lagi kalau bukan untukmu? Waktu itu kamu baru berusia 8 tahun, dengan membawamu, mana mungkin aku bisa menikah dengan orang hebat? Ini semua demi menghidupi beban sepertimu. Kenapa? Apa kamu bertengkar dengan Song Song? Song Song sedang merajuk, dia bersikeras ingin pindah dari sini. Pindah dari sini? Dia hanya sedang bersikap kekanak-kanakan saja. Ibu baru saja turun ke bawah, tapi dia lupa membawa tasnya. Pergilah antarkan padanya. Aku akan bicara baik-baik dengan Song Song. Baiklah, aku pergi sekarang. Putriku sayang, apakah kamu ingin meninggalkan ayah? Ibu, Ibu, dia sedang mengantar nenekmu dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Song Song, biarkan ayah menjadi pria pertamamu bagaimana? Tidak penurut ya? Kelinci kecil yang manis, buka pintunya. Ketemu, ini kuncinya. Siapa ya? paman, saya kesini mencari Song Song. Song Song sedang tidak enak badan hari ini.
Paman, saya dan Song Song sudah berjanji, saya akan menjemputnya ke tempat saya untuk menginap dan bermain beberapa hari. Di bawah ada teman-teman lain yang menunggu kami, Paman tidak mungkin tidak setuju kan? Tentu saja, boleh. Ayo pergi. Untung saja kamu sudah pindah. Ayah tirimu itu sangat mengerikan. Aku sampai merinding seluruh tubuh. Terima kasih, Miao Miao. Jika saja kamu tidak datang tepat waktu. Terima kasih untuk apa sih? Aku kan sahabatmu. Tapi kali ini, aku datang membantu seseorang. Paman kecilku. Melihat kamu tidak membalas pesan, juga tidak mengangkat telepon, dia hampir lapor polisi untuk mendobrak pintu. Untung aku datang lebih cepat. Paman muda, terima kasih. Kamu habis menangis? Ada yang menyakitimu? Paman, kamu tidak akan tahu tentang keluarga Song Song. Tidak, aku hanya terlalu lama menatap ponsel. Mataku merasa tidak nyaman. Paman memiliki seseorang yang dia sukai. Masalah keluargaku ini, sebaiknya jangan mengganggunya. Perutku sakit sekali. Apa mungkin aku sedang datang bulan? Song Song, apakah kamu merasa tidak enak badan? Gawat, mobil paman muda kelihatannya sangat mahal dan sekarang sudah kotor. Bagaimana ini? Aku juga tidak membawanya. Habis sudah. Paman sangat menjaga kebersihan. Dulu saat aku makan di mobilnya, dia membuang makanan dan aku keluar dari sana. Sekarang, Paman muda, maafkan saya. Saya telah mengotorinya. Paman muda, aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku. Jangan bergerak. Aku akan menggendongmu ke sana. Tunggu dulu. Lalu bagaimana denganku? Apa aku harus pergi saja? Duduklah. Aku. Biar aku sendiri saja. Sandal wanita ini lucu sekali. Apakah paman muda selalu menyiapkannya di rumah ini? Bagi orang dengan status sosial sepertinya, wajar saja jika di rumahnya ada barang-barang wanita. Kemarin aku melihatnya di toko, dan teringat kamu menyukai gantungan kelinci. Ini sangat cocok untukmu. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku suka kelinci? Tidak boleh terburu-buru. Aku tidak boleh menakuti si kelinci kecil hingga ia kabur. Biar aku sendiri. Paman muda, di mana aku akan tidur malam ini? Ikut aku. Mulai sekarang kamu tinggallah di sini. Kamarnya besar sekali. Ini, jangan-jangan ini. Kamar paman muda? Tidur di kamar terpisah dari istri baru, bukanlah gayaku. Bagaimana menurutmu? Song Song, Paman muda, aku. jangan panggil aku paman muda. Kalau begitu, bagaimana aku harus memanggilmu? Apa aku harus memanggilmu suami? Kamu bisa memanggilku tuanku untuk sementara. Saat kamu sudah siap nanti, baru panggil aku suami. Tuanku. Pergilah mandi. Tuanku, aku tidak menyangka akan secepat ini. Apa yang kamu pikirkan? Pakaianmu kotor? Kamu akan merasa lebih nyaman setelah mandi dan ganti baju. Lagi pula aku sedang datang bulan. Tuanku seharusnya tidak akan melakukan itu padaku.
Tuan Gu, aku sudah selesai mandi. Aku sudah membersihkannya. Jika kamu ingin masuk, Gula merah hangat? Minumlah agar merasa lebih baik. terima kasih. Ada juga yang ini. Cepatlah mandi. Tuan Gu kelihatannya dingin, tapi ternyata dia sangat perhatian. Sepertinya karena dia lebih tua, jadi dia tahu cara memanjakan orang. Song Song, kamu benar-benar sudah berani sekarang. Di mana kamu sekarang? Bukankah kamu bilang ada di rumah Gumiao? Mana Gumiao? Jika aku jujur sekarang, hanya akan membuat Tuan Gu berada dalam masalah. Miao Miao dia sedang mandi. Bu, aku ingin menginap di rumah Miao Miao untuk beberapa hari. Cukup untuk malam ini saja. Besok kamu harus pulang. Jangan membantah. Coba lihat, kamu sangat terburu-buru menyuruhku kembali. Bilang kalau Song Song menggunakan alasan pergi ke rumah teman, agar bisa tidak pulang malam ini. Song Song itu belakangan ini sangat aneh. Aku hanya takut dia ditipu oleh pria yang tidak beres. Di zaman sekarang ini banyak pria tua yang mengincar gadis polos seperti Song Song. Aku hanya memiliki satu putri kesayangan. Aku harus melindungimu. Tidak boleh membiarkan orang lain menyentuhmu. Wen Song, kenapa di belakangmu ada seorang pria? Wen Song, di belakangmu, kenapa ada seorang pria? Apa? Pria? Pria yang mana? Di mana prianya? Bu, kalian salah lihat. Sebenarnya kamu ada di mana? Beritahu aku. Kamu jangan berani coba-coba untuk... Lihatlah anak perempuan yang kamu didik. Song Song tidak akan berani berbuat macam-macam? Pasti ada seseorang yang menghasutnya. Tunggulah sampai dia kembali. Dia sudah melarikan diri, mungkinkah dia akan kembali? Ini adalah rumahnya. Dia hanya sedang sedikit merajuk. Bukannya Song Song akan segera mulai bekerja? Kamu adalah manajer Ding Sheng. Kamu pasti bisa menemuinya di perusahaan. Ayo, duduklah. Istriku, tadi aku hanya sedang merasa cemas kan? Tenang saja, aku pasti akan menjemput Song Song pulang dan mendidiknya dengan baik. Sudah susah payah membesarkanmu, belum juga sempat merasakan hasilnya, kamu sudah berani kabur, lihat saja sampai mana kamu bisa lari. Ada apa? Urusan keluargaku hanya akan membuat masalah bagi Tuan Gu. Telepon dari rumah, bukan apa-apa kok. Aku pergi tidur duluan ya. Tunggu sebentar. Kemari dan keringkan rambutmu. Iya. Tuan Gu sangat lembut. Aneh sekali. Padahal ini tempat yang asing. Tapi rasanya bahkan jauh lebih tenang daripada di rumah sendiri. Kita masih punya banyak waktu di masa depan. Halo, Nyonya. Nyonya, ini semua sudah disiapkan untuk Anda, pakaian, perhiasan, sertifikat rumah, dan mobil. Karena tidak tahu selera Anda, sarapannya berdasarkan berbagai jenis masakan, masing-masing kami siapkan satu porsi untuk Anda. Jika Anda tidak suka, kami bisa segera menggantinya. Ini terlalu berlebihan. Tuan Gu bilang, ini semua hanyalah fasilitas dasar Nyonya Gu. Di mana Tuan Gu? Tuan sudah pergi ke kantor pagi-pagi sekali.
Ini adalah, Ini adalah studio lukis, setiap hari Tuan pasti akan masuk untuk duduk sejenak. siapa yang ada di lukisan itu? Itu lukisan seorang gadis. Saya juga pernah melihatnya sekali waktu masuk, untuk membersihkan ruangan. Setelah itu Tuan melarang siapapun masuk ke studio lagi. Lukisan yang dilihat setiap hari, sosok di dalam lukisan itu. Pasti gadis yang disukai oleh Tuan Gu, kan? Kalau dipikir-pikir, saya merasa Nyonya justru terlihat sangat tidak asing. Nona Wen, di sini dengan perusahaan Dingsheng, bisakah kamu datang untuk mulai bekerja hari ini? Aku akan segera sampai. Bibi Wang, apa yang baru saja Anda katakan? Gara-gara gangguan tadi, saya jadi lupa. Nyonya, sebaiknya Anda segera pergi bekerja saja. Ya, Sebenarnya di mana ya saya pernah melihatnya? Baiklah. Manajer Xiao, saya sudah memberitahu Wen Song untuk datang lebih awal untuk mulai bekerja, dia akan segera sampai. Bagus, serahkan sisanya padaku. Baiklah. halo. Nama saya Wen Song, dan saya di sini sebagai karyawan baru. Song Song, Bagaimana aku bisa lupa? Ayah tiriku adalah manajer departemen di perusahaan Dingsheng. siapa pria liar tadi malam itu? Apa ayah tidak pernah mengajarimu untuk menjaga kehormatanmu? Selain ayah, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Katakan, apa tubuhmu? Sudah kau berikan kepadanya? Tidak mau bicara ya? Sebelum kau sadar dan berpikir jernih, kau tidak boleh bekerja di sini lagi. Ikut aku pulang. Lepaskan. Lepaskan. Manajer Xiao, ada apa ini? Song Song, hanya karena ibumu hamil anak kedua dan mengambil kasih sayang untukmu, bukan berarti kau bisa merendahkan diri, keluar rumah dan bermain gila dengan pria lain. Aku tidak melakukannya. Anda bicara sembarangan. Padahal itu perbuatan Anda. Saat kau berumur 8 tahun, ibumu membawamu menikah denganku. Ayah merawatmu selama 14 tahun. Bahkan tidak berani memiliki darah daging sendiri karena takut akan membuatmu menderita. Tapi kau, hanya karena ibumu mengandung anak laki-laki, kau malah pergi bermain gila. Song Song, ayah tidak akan menginginkan adik laki-laki itu lagi. Ayo pulang bersama ayah ya. Ya ampun, apa dia orang yang tidak tahu terima kasih? Ayah tirinya menyayanginya seperti anak kandung, tapi dia bahkan tidak bisa menerima adiknya yang belum lahir itu. Bukan saja tidak berbakti, dia bahkan bermain gila dengan pria luar. Manajer Xiao, sebaiknya Anda bawa dia pulang dan didik dengan baik. Apa yang dikatakannya tidak benar? Sebenarnya, Song Song, pulanglah bersama ayah. Begitu sampai di rumah, aku akan benar-benar memeriksamu. lepaskan aku. Aku tidak mau pulang. Jangan percaya padanya. Tolong aku. Gu. Tuan Gu. Apa kamu baik-baik saja? Siapa kamu bajingan? Kamu, lepaskan tanganmu. Selamat pagi, manajer umum. Pak Gu, mengapa Anda sampai lebih awal? Maaf, saya tidak menyambut Anda dengan layak. Manajer umum tadi Bapak memanggilnya apa? Pak Gu, Apa kamu buta? Dialah yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita. Orang terkaya di kota Jiang. CEO dari grup-grup Gu. Tuan Gu Yunshou. Ternyata Tuan Gu adalah pemilik baru yang membeli perusahaan kita. Di resepsionis perusahaan berlaku kasar pada karyawan wanita dan hampir menggunakan kekerasan. Apakah begini cara grup Dingsheng bekerja? bukan begitu Pak Gu. Meskipun dia hanyalah karyawan magang yang baru direkrut, tapi gaya hidupnya sangat berantakan. Aku melakukan ini demi menjaga nama baik perusahaan. Tutup mulutmu. Meski ingin memecat karyawan, kamu tidak boleh berlaku kasar. Pak Gu, masalah ini adalah kesalahan manajemen kami yang kurang baik. Aku akan segera memecatnya. Cepat pergi dari sini. Pak Gu, mohon ampuni saya. Istri saya baru saja hamil, dia membutuhkan perawatan saya. Saya tidak boleh sampai kehilangan pekerjaan ini. Pak Gu, Ibu juga sedang hamil. Xiao Zhengqin, dia tidak boleh kehilangan pekerjaannya. Kamu yang putuskan? kenapa Pak Gu begitu baik pada wanita hina ini? Jangan-jangan... Sudah, lupakan saja. Baik. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih Pak Gu. Pak Gu, silakan masuk. Lihat saja nanti, cepat atau lambat aku akan mencari tahu siapa sebenarnya laki-laki simpananmu di luar sana. Tuan Gu, bagaimana bisa kamu ada di sini? Terkejut? Kalau begitu, bersiaplah. Bisnis keluarga kami jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Nyonya Gu,
Xiao Zengqin? Apa hubunganmu dengannya? Haruskah aku memberitahunya? Apakah Tuan Gu akan percaya padaku dan mendukungku? Dia, Surprise. Kakak Yunzhou, aku sudah kembali. Bintang besar Ye Yunhee ada di sini menunggu Pak Gu selama 1 jam. Gosip tentang mereka berdua ternyata memang benar. Seorang bintang film tidak bisa mempublikasikan hubungan asmara, sedangkan Pak Gu tetap setia menanti rela menjadi kekasih rahasia demi cinta. Sungguh mengharukan. ternyata dialah orang yang disukai oleh Tuan Gu selama ini. Jadi, Tuan Gu menikahiku hanya untuk menjadikanku tameng. Siapa kamu? Kenapa kamu berdiri di samping kakak Yunzhou? Dia adalah... Saya adalah karyawan baru yang mulai bekerja hari ini. Pak Gu, saya pergi melapor dulu. Apakah ini tandanya dia tidak ingin mempublikasikan hubungan kita? Apa aku sebegitu memalukannya untuk diperkenalkan? Di sisi kakak Yunzhou, tidak pernah ada wanita sebelumnya. Kenapa dia bisa sangat peduli pada seorang karyawan? Apa ini hanya perasaanku saja? Untung saja saat berada di kantor tadi, aku tidak ketahuan oleh Nona Ye. Tuan Gu begitu baik padaku, aku tidak boleh merusak perasaannya. Perlengkapan kantor sudah diganti sesuai keinginanmu? Nyonya Gu semangat bekerjanya? Kebaikan Tuan Gu padaku hanyalah berdasar tanggung jawab dari perjanjian pernikahan itu dan perhatian dari orang dewasa kepada juniornya saja. Wen Song, jangan berpikir yang macam-macam. Kamu adalah orang baru yang bernama Wen Song, kan? Cangkirmu ini. Mengapa bisa persis dengan yang ada di kantor Pak Gu benar-benar identik? Kudengar itu adalah barang langka buatan Master Zuoshan. Sepasang terjual seharga $200 juta. Hanya ada sepasang di seluruh dunia. Jangan-jangan kamu dan Pak Gu punya hubungan? Tidak. Kalian salah lihat. Ini hanyalah barang palsu yang aku beli di internet seharga $9,9. Cuma tiruan yang sangat mirip saja. Begitu rupanya. Kakak Yunju, bukankah ini cangkir, buatan Master Zuoshan? Ini melambangkan cinta yang murni tanpa celah. Bolehkah satunya diberikan padaku? Mengapa kamu galak sekali? Bagaimanapun keluarga kita sudah berteman selama beberapa generasi. Lagi pula, aku kembali kali ini adalah untuk menjadi duta merek produk baru grup Gu. Untuk urusan kerja, cari departemen pemasaran. Jangan cari aku. Tapi aku ingin kamu menemaniku. Mengingat hubungan kedua keluarga kita, semua orang mengira bahwa aku adalah pacarmu. Kedepannya, jangan biarkan aku mendengar lagi apapun mengenai rumor kalau kamu adalah pacarku. Jika tidak, orang tuamu pun tidak akan bisa melindungimu. Pak Gu, cincin pernikahan pesanan dari berbagai merek besar telah tiba. Cincin pernikahan. Dia pasti akan menyukainya. Jadi ternyata, kakak Yunzhou sudah berencana menikah denganku. Aku suka ini. Kenapa ukurannya tidak pas? Asisten khusus Lin, bagaimana caramu bekerja? Karena ini bukan sesuatu yang bisa kamu pakai, Nona Ye. Bukan sesuatu yang bisa kupakai? Lalu siapa yang bisa memakainya? Istriku. Kakak Yunzhou, apa yang kamu katakan? Kamu sudah menikah? Tidak mungkin. Kalau telingamu bermasalah, segera berobat. Lin Feng. Nona Ye, Pak Gu, kami masih punya urusan. Silakan pergi. Bagaimana dengan Wen Song? Semua sudah diatur. Gelasnya juga sudah dikirim kepadanya. Rekan kerja yang lain juga sudah menyadari kalau itu model yang sama dengan milik Anda. Tetapi, Nona Wen, sepertinya tidak ingin orang lain tahu kalau dia adalah istri Anda. Begitukah? Siapa sebenarnya wanita kejam itu, yang berani merebutnya dariku? Itu dia. Benar saja, si wanita tak tahu malu ini, kakak Yunzhou ternyata memberikan gelas ini kepadanya. Dari mana asal gelas ini? Gawat, jika pujaan hati Tuan Gu sampai salah paham, pasti akan menimbulkan masalah bagi Tuan Gu. Nona Ye, ini adalah gelas yang kubeli sendiri secara daring, ini barang tiruan. Tentu saja ini barang tiruan. Barang aslinya bernilai $200 juta dan sangat langka, kamu tidak layak memakainya. Wen Song kan, baru datang ke perusahaan saja, sudah sengaja membeli barang tiruan yang sama dengan Pak Gu. Kamu ini datang untuk bekerja, atau untuk menggoda Pak Gu?
Apa kamu kesini benar-benar untuk bekerja, atau hanya ingin menggoda Pak Gu? Nona Ye, Anda benar-benar salah paham. Saya tidak pernah berniat menggoda Pak Gu. Saya benar-benar tidak tahu kalau Pak Gu memakai gelas jenis ini. Seluruh orang di perusahaan ini tahu bahwa di meja kantor kakak Kyunzo ada gelas langka seharga 200 juta dolar. Beraninya kamu bilang tidak tahu? Pantas saja. Kudengar saat Wensong baru mulai bekerja, Pak Gu sendiri yang turun tangan untuk membantunya lepas dari kesulitan. Sekarang mereka memakai gelas pasangan yang sama. Mungkinkah mereka berdua punya hubungan? Aduh, itu benar-benar tak tahu malu. Semua orang tahu tentang gosip antara Pak Gu dan Superstar Ye. Padahal dia terlihat sangat lugu. Tidak disangka di belakang dia adalah wanita rendahan yang suka menjadi orang ketiga. Benar-benar tidak disangka. Ternyata kehidupan pribadinya sangat kacau. Mulai dari membantunya keluar dari masalah, sampai menggunakan gelas pasangan. Mungkinkah pria simpanan wanita tak tahu malu ini memang benar-benar Pak Gu? Nona Ye, sudah kukatakan, aku tidak sengaja menggunakan gelas yang sama dengan milik Pak Gu. Lagi pula, gelas apapun yang ingin kugunakan, itu adalah kebebasan pribadiku. Anda tidak berhak ikut campur. Tidak berhak ikut campur? Kamu mencoba menggoda laki-lakiku, maka aku berhak memberimu pelajaran. Gelasku. Gelas yang diberikan Tuan Gu kepadaku telah hancur. Ingin aku memaafkanmu? Kalau begitu, berlututlah di atas tumpukan pecahan ini, dan bersujudlah untuk minta maaf. Jika ingin aku memaafkanmu, berlututlah di atas tumpukan pecahan ini, bersujud dan minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus berlutut minta maaf? Tidak ada kesalahan. Kau sudah membuatku tidak senang, dan itu adalah kesalahan. Dia adalah pujaan hati Tuan Gu yang sesungguhnya. Jika aku di sini bertengkar dengannya dan masalah ini membesar, hanya akan membuat Tuan Gu sulit, kan? Berlututlah. Kamu menggoda kekasih Nona Ye, dasar pelakor tak tahu malu, sudah seharusnya berlutut minta maaf. Benar. Melakukan kesalahan tapi tidak mau mengaku. Beruntung bagi Anda karena Nona Ye masih mau memaafkanmu. Jika di zaman dahulu wanita yang menggoda kekasih orang lain seperti ini, pasti sudah dihukum mati dengan kejam. Cepatlah berlutut, jangan buat malu perusahaan kita lagi. Aku tidak melakukannya. Aku sungguh tidak menggoda Tuan Gu. Asalkan Ye Yunhee bisa mengusir Wensong dari perusahaan, dia tidak akan punya sandaran lagi. Saat waktunya tiba, aku akan membawanya pulang dan aku bebas berbuat apapun padanya. Biar aku lihat siapa yang berani. Siapa yang melakukan ini? Kakak Kyunzo, dia sengaja membeli barang tiruanmu, hanya untuk menggoda Anda. Saya memberinya pelajaran demi Anda. Memangnya kamu siapa memberinya pelajaran demi aku? Aku. Tidak, jangan biarkan Tuan Gu bertengkar dengan Nona Ye. Pak Gu, ini perbuatanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Nona Ye. Benar, dia yang melakukannya sendiri. Ini bukan urusanku. Ini hanya luka kecil. Lagi pula ini sudah hampir jam pulang. Aku akan pulang dan membalutnya sendiri. Aku pergi dulu. Sudah ditindas seperti ini, dia tetap tidak mau mengumumkan hubungan kami. Lin Feng, batalkan semua kontrak Ye Yunhee dengan semua iklan perusahaan. Perusahaan tidak butuh karyawan yang melakukan penindasan pada rekan kerjanya. Tidak, aku tidak setuju. Beritahu bagian resepsionis, mulai sekarang tidak boleh membiarkan Ye Yunhee melangkah masuk ke perusahaan ini lagi. Siap, Tuan. Tapi aku masih ingin menemuimu. Ye Yunhee, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu menyebarkan rumor tentang hubungan denganku. Aku memikirkan perasaan orang tuamu, makanya aku tidak mempermasalahkannya. Tapi apakah karena terlalu banyak berbohong, sampai kamu sendiri mempercayainya? Apa? Ternyata dia sendiri yang menyebarkan rumor itu. Kita semua telah dibodohi olehnya. Ternyata dia seperti itu. Kira benar-benar sungguhan. Tak disangka dia seorang penipu. Ikut aku pulang. Tuan Gu pergi selesaikan urusan Anda saja. Aku bisa pulang sendiri. Hari ini Nona Ye sudah kembali. Seharusnya mereka perlu meluangkan waktu bersama. Masuk ke mobil. Itu adalah Wensong. Berikan tanganmu padaku. Sebenarnya sudah tidak apa-apa, hanya tergores sedikit saja. Tuan Gu, tolong jaga sikap Anda. Jaga sikap. Nona Wensong, perlukah aku mengingatkanmu? Aku adalah suamimu.
Suami yang sah secara hukum, Tapi, aku hanya sebuah tameng. ditindas di perusahaan sendiri, dan kamu tidak tahu caranya meminta bantuan? Saat Ye Yunhe memintamu berlutut, apakah kamu benar-benar berniat untuk berlutut? Apakah aku sebegitu tidak layaknya untuk kamu andalkan? Tapi dia adalah orang yang sebenarnya kamu cintai. Apa? Karena Nona Ye adalah dirimu, Wensong. 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 Wensong, turun. Wensong. Wensong, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam mobil itu. Beraninya kamu bermain api dengan pria lain di luar. Jika berani, cepat turun sekarang juga. Wensong. Wensong. Wensong, keluar dari sana. Wensong. Dia sedang merasa takut. Jangan takut, ada aku di sini. Wensong, aku melihatmu. Wensong. Dasar kamu wanita. Pak Gu, Ada masalah? mungkinkah aku salah lihat? Maafkan saya Pak Gu, saya salah mengenali orang. Hati-hati di jalan Pak Gu. Wensong, aku tidak peduli siapa pemilik mobil yang kau tumpangi. Aku punya cara untuk membuatmu kembali dengan patuh. Sudahlah. Dia sudah pergi. Dia sedang gemetar. Dia begitu takut pada Xiao Zengqin. Song Song, apa hubungan Xiao Zengqin denganmu? Tidak perlu takut. Jika dia pernah menyakitimu, aku akan membantumu menghabisinya. Bagaimana? Aku akan membantumu menghabisinya. Bagaimana? Tuan Gu, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Melihatmu sangat tegang, aku hanya bercanda saja denganmu. Pak Gu, oh Pak Gu, apakah ini benar-benar hanya bercanda? Jadi, siapa sebenarnya Xiao Zengqin itu bagimu? Mengapa dia selalu mempersulitmu? Jika kamu tidak mengatakannya, apa kamu pikir aku tidak bisa menyelidikinya? Dia adalah ayah tiriku. Saat aku berusia 8 tahun, ibuku membawaku dan menikah lagi dengannya. Ayah tiri? Tapi hubungan kami tidak baik. Seperti yang kamu lihat hari ini. Jadi, Tuan Gu tidak perlu terlalu memperhatikannya. Ternyata kamu ditindas di rumah, makanya kamu terburu-buru menikah untuk pindah keluar. Pak Gu sudah sampai. Aku turun duluan. Selidiki Xiao Zengqin ini. Baik. Nona Wen, kelihatannya seperti kelinci kecil yang polos, tapi setelah jatuh ke tangan Pak Gu, dia pasti akan hancur tanpa sisa. Di mana Song Song? Apa dia tidak pergi ke kantor? Ke kantor apa? Dia ke kantor sama sekali bukan untuk bekerja, tapi untuk bersama bosnya. Melakukan hal tak senonoh. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Song Song bukan anak yang seperti itu. Lihatlah ini. Ini adalah mobil Maybach seharga puluhan juta dolar. Orang biasa yang berjuang seumur hidup, bahkan tidak akan mampu membeli satu rodanya saja. Katakan, kalau dia tidak menjadi wanita simpanan bos besar, mana mungkin dia diperbolehkan naik ke mobil itu? Jangan halangi aku. Aku akan mencarinya. Aku akan menanyakannya, apa dia masih punya harga diri. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mencurahkan begitu banyak kasih sayang padanya. Inikah caranya membalas perbuatanku? Sayang, sekarang selain di kantor, di tempat lain manapun, kamu tidak akan bisa menemuinya. Jika kamu pergi sekarang, lalu bagaimana? Dia bisa bekerja di sana nanti? Pekerjaan itu tidak usah dilanjutkan saja, hanya akan mempermalukan keluarga. Besok, aku akan ke kantor untuk membawanya pulang. Aku ibunya. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangiku. Kelinci kecil yang manis, bukalah pintunya.
Putriku sayang, setelah ibumu mematahkan sayapmu, kamu tidak akan bisa lari lagi. Ayah akan segera membuatmu menjadi wanita yang sesungguhnya. Song Song, kenapa kamu terluka parah begini? Mana ada parah, kalau kamu datang terlambat sedikit saja, lukanya sudah sembuh, aku sudah dengar semuanya. Ini semua salah Ye Yunhei. Dia bersikap semena-mena karena merasa paman menyukainya. Aku tahu semuanya. Dia adalah orang yang benar-benar berada di hati Tuan Gu, kan? Nenek bilang begitu. Keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Sejak paman mengaku punya orang yang disukai, nenek yakin orang itu pasti dia. Syukurlah paman tidak pilih kasih dan membelanya. Kalau tidak, aku. Bahkan Miao Miao berkata demikian, sepertinya masalah antara Tuan Gu dan Nona Ye memang benar adanya. Tuan Gu mau menampungku, membantuku lepas dari ayah tiri, aku sudah sangat berterima kasih. Aku harus tahu diri dan menjaga sikap. Berita setelah hari ini, baru saja, seluruh perusahaan grup Gu mengumumkan pemutusan kerjasama duta merek dengan Ye Yunhei. Song Song, paman sedang membelamu. Jangan-jangan paman mulai menyukaimu? Bukannya kamu baru bilang tadi, Tuan Gu tidak memihak Ye Yunhei? Tentu saja, dia juga tidak akan memihakku. Dia melakukan ini, sepertinya karena Ye Yunhei membuat keributan di kantor, yang benar-benar merusak citra perusahaan. Ada benarnya juga? Tapi sebenarnya menurutku, kamu dan paman cukup serasi. Seandainya orang yang dia sukai adalah dirimu, pasti akan sangat bagus. Cepat lihat, itu dia. Demi dia, Pak Gu sampai menegur Nona Ye habis-habisan. Mungkinkah dia kekasih baru Pak Gu? Aku, Wensong, keluar kamu. Wensong, kamu keluar. kamu mencari siapa? Aku mencari penjahat, mencari bos kalian. Aku akan melaporkannya karena membawa pergi putriku. Pak Gu kami? Dia tidak mungkin melakukannya. Kalau begitu aku akan mencari putriku. Wensong, kamu keluar sekarang? Aku sudah bekerja banting tulang membesarkanmu, membiayaimu kuliah. Kamu sudah sekolah selama bertahun-tahun? Apakah sekolahmu hanya mengajarkan bagaimana cara menggoda bos? Wensong, Bibi, ini di kantor. Jika Anda ingin menyelesaikan urusan keluarga, selesaikanlah di rumah. urusan keluarga? Mana bos kalian? Di mana bos kalian? Suruh dia keluar. Anda memfitnah Pak Gu, itu bisa berurusan dengan hukum? Bagus kalau begitu, panggil polisi. Panggil polisi sekarang. Kamu membantu bos kalian memanfaatkan anak magang secara tidak pantas, kan? Aku mau lihat saat polisi datang nanti, apa mereka akan menangkapku, atau menangkap kalian? Bu, Kamu masih ingat kalau aku ini ibumu? Ini benar-benar memalukan. Ibu, kita bicara di luar saja. Sayang, jangan takut. Kedatanganku hari ini adalah untuk menuntut keadilan untukmu. Putriku bukanlah orang yang suka menggoda bos. Katakan, semua itu karena bosmu memaksamu, kan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Lihatlah, ayahmu melihat sendiri, kamu masuk ke mobil mewah, namanya Maybach kalau tidak salah, harganya jutaan dolar. Ternyata dia mengincar pria kaya. Song Song, apa yang sudah kamu lakukan di perusahaan ini? Apakah demi uang, kamu sampai tidak punya harga diri lagi? Pak Gu, ada yang membuat keributan di lantai bawah. Apa aku harus mengajarimu cara menanganinya? Tapi, orang itu mengaku sebagai ibu dari Nyonya. Apa... Bicaralah, apa benar kamu masuk ke mobil mewah bosmu? Iya, tapi Bu, dengarkan penjelasanku. Aku, Wen Mei, seumur hidup selalu menjaga kehormatan. Bagaimana bisa aku melahirkan anak yang tidak tahu malu sepertimu? Song Song, kamu tidak apa-apa? Song Song, kamu baik-baik saja? Kamu tidak bisa menyalahkan ibumu, salahmu sendiri. Karena tidak menurut, kan? Jangan sentuh aku. Wen Song, kamu pikir karena punya pria simpanan di luar sana, kamu sudah merasa hebat, dan berani bersikap seperti itu pada ayahmu? Mana bosmu? Di mana bosmu? Keluar kamu, mana bosmu? Ibu, Kantor CEO? Bagus, jadi kamu bersembunyi di sini, ya? jangan sampai urusan keluargaku mempengaruhi Tuan Gu. Bu, jangan begini. Ini tidak ada hubungannya dengan Pak Gu. Minggir kamu. Song Song? Song Song? Siapa kamu? Lepaskan saya. Kamu itu siapa? Akulah orang yang kamu cari, bos perusahaan ini Gu Yunzo. Bagus kalau begitu. Jadi kamulah yang membawa pergi putriku. Pak Gu, cepat lepaskan. Kalau tidak, masalah ini akan makin rumit, nama baikmu dan perusahaan lebih penting. Kenal kamu?
Sakit tidak? Lepaskan dulu. Kalian berdua, apa hubungan kalian sebenarnya? Apa kamu merasa putriku baru saja lulus dan tidak punya dukungan? Lalu kamu mengancamnya dan menjadikannya wanita simpananmu? Ini semua murni kesalahanku. Sudah aku katakan, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Pak Gu itu aku. Aku yang terus mengejar-ngejarnya. Kamu, Benar-benar tidak disangka, ternyata dia orang yang seperti itu, punya niat terselubung. Tidakkah Anda tadi bertanya, apa hubungan kami berdua? Hubungan pernikahan yang sah secara hukum? Sudah punya surat nikah ya? Awalnya aku berniat menunggu sampai kamu bersedia untuk mengumumkannya, tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk menyembunyikannya. Wen Song adalah istriku yang sah di mata hukum. Wen Song adalah istriku yang sah. Dia ternyata istri CEO, lalu kata-kata yang kuucapkan sebelumnya. Wanita kejam? Beraninya kamu membiarkan pria lain menyentuhmu? Dia adalah putriku. Segala miliknya adalah milikku. Memangnya kamu ini siapa? Wen Song, untuk urusan sebesar pernikahan, kamu bahkan tidak bertanya apakah keluarga setuju atau tidak? Sekarang, kamu bahkan berani melawan orang tuamu. Wen Song, kamu benar-benar sudah kelewatan. Song Song? Apa yang mau kamu lakukan? Siapkan mobil, pergi ke rumah sakit. Baik, Tuan. Lepaskan putriku. Karena kalian tidak bisa merawatnya dengan baik, mulai sekarang biarkan aku yang menjaga Wen Song. Aku ibunya. Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Apa aku salah? Nyonya Wen, jika Anda tidak terus memegang luka Nyonya muda, dia tidak akan mengalami infeksi dan demam. Aku pikir. Dia hanya pura-pura? Anda adalah ibu kandungnya. Kenapa Anda lebih memilih percaya pada orang lain daripada percaya pada putri Anda sendiri? Tentang perintahku untuk menyelidiki Xiao Zhengqin terakhir kali, apakah sudah ada titik terang? Bukti korupsi dana publik miliknya sudah berhasil dikumpulkan. Tapi, bahkan tetangganya pun menganggap dia adalah ayah tiri yang baik. Panggil Gumiao keluar, ada yang ingin kutanyakan padanya. Baik, Tuan. Paman, bagaimana keadaan Song Song? Tentang ayah tirinya, seberapa banyak yang kamu tahu? Aku tidak tahu. Gumiao, Paman, bukan berarti aku tidak ingin memberitahumu, tapi Song Song melarangku bicara. Dia tidak ingin merepotkanmu. jadi kamu membantunya bersembunyi dariku, dan membiarkannya dalam bahaya? Akan aku katakan, Xiao Zhengqin yang sesat itu, dia terus-menerus melecehkan Song Song. Sejak dia masih kecil, dia sudah mengendalikannya, dan setelah dewasa, dia juga tidak membiarkannya berhubungan dengan pria lain. Tuan, Anda. Masuklah. Pasien butuh suntikan penurun demam. Jangan lihat. Akan segera selesai kok. Tuan Gu. Tidurlah sebentar. Aku ada di sini. Setelah ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Lin Feng, bawa Xiao Zhengqin ke kantorku. Sekarang juga. Siap, Tuan. Katamu Pak Gu mencariku? Dia mencariku, pasti mau minta maaf padaku kan? Baguslah, kebetulan aku juga ada urusan dengannya. Xiao Zhengqin. Tuan Pak Gu, kami untuk apa harus minta maaf padamu? Bahkan jika dia adalah Pak Gu, terus kenapa? Dia sudah meniduri putriku diam-diam. Tidakkah dia seharusnya meminta maaf kepada ayah mertuanya ini? Jalan. Minta maaf. Minta maaflah nanti di hadapan pencabut nyawa. Beraninya kamu mengusik orang yang dilindungi Pak Gu seumur hidupnya. Hari ini sepertinya
kamu akan masuk dengan berjalan kaki, tapi pulang tinggal nama. Aduh, Pak Gu. Begini, biar ku panggil kamu Xiaozu. Ayo kita bicara jujur apa adanya. Kamu sudah diam-diam meniduri putriku. Bukankah seharusnya memberikan saya sebagai mertua sebuah pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban? Xiaozu tidak, Pak Gu. Apa maksudmu? Saya ini ayahnya Song Song. Ayah? Pak Gu, Orang yang bahkan tidak berani kusentuh sedikit pun. Beraninya kamu punya niat buruk seperti itu. Istriku itu polos dan baik hati. Sedangkan aku? Hanya ingin kamu tiada. Pak Gu, aku mohon lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Tolong. Ada apa ini? Tidak tahu juga. Seret dia keluar. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Ya ampun, bukankah ini manajer Xiao? Dengarnya dia dipecat oleh Pak Gu, bahkan dihajar sampai seperti ini. Berani menyinggung Pak Gu. Sepertinya dia tidak akan bisa tinggal lagi di Jiangcheng. Gila, manajer Xiao diseret keluar dari kantor. Wajahnya penuh luka. Itu Tuan Gu. Miau-miau si Tuan Gu itu. Song Song, dengarkan penjelasanku. Paman yang memaksaku bicara. Aku tidak tahan, jadi aku menceritakan semua perbuatan ayah tirimu kepadanya. Maafkan aku ya, tapi kamu sudah sangat menderita. Sudah seharusnya membiarkan paman menuntut balas dengan kejam. Kenapa kamu bodoh sekali? Orang seperti dia tidak sebanding jika kamu harus bertindak sendiri. Seandainya saja. Jangan lari sembarangan. Lantainya dingin. Biarkan aku lihat di mana bagian yang luka. Andai saja aku tahu bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menderita. Aku seharusnya sejak awal melindungimu di sisiku dan tidak melepaskanmu sedetik pun. Mulai sekarang, akulah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berpihak padamu. Walaupun hanya berdasarkan tanggung jawab. Dia sangatlah baik. Biar aku obati lukamu. Sakit tidak? Sakit? Aku akan melakukannya pelan-pelan. Panggillah aku sayang, maka tidak akan terasa sakit lagi. Kenapa? Sekarang semua orang sudah tahu kalau kamu adalah Nyonya Gu milikku. Masih ingin mengelak? Tuan Gu, hari ini identitasku sudah diungkapkan. Lalu bagaimana dengan kekasihmu, Nona Ye? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Anggap saja, itu hanya keegoisanku saja. Apa yang harus kulakukan? Gu Yunzhou, sepertinya aku benar-benar sudah mulai menyukaimu. Zhang Qian, kamu kenapa? Ini semua karena putri kesayanganmu dan menantu hebatmu itu. Apa? Kamu masih berani bertanya padaku? Putri kesayanganmu itu, aku hanya mengajaknya bicara, memintanya agar punya waktu untuk pulang menjengukmu. Aku baru bicara beberapa kata, dia langsung memanggil Pak Gu dan membuatku babak belur seperti ini. Song Song, bagaimana mungkin dia menyuruh orang untuk menghajarmu? Kemarilah, kemari, lihat sendiri. Aku sudah membesarkannya selama belasan tahun. Apa begini cara dia? Membalas budi semua asuhanku? Song Songku sayang. Putri yang sudah kupelihara bertahun-tahun, kenapa dia bisa berubah menjadi seperti ini? Istriku, ini semua salahku. Begitu aku memikirkan Song Song berbuat kacau di luar sana, aku pun. Istriku, kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Kamu
pancing dia untuk pulang, ya. Kita pindah ke tempat lain, hidup bahagia seperti dulu lagi. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja, benar. Baiklah. Baik kalau begitu. Tunggu sampai aku membawanya kembali dan menghancurkan reputasinya. Kita lihat apa Gu Yunso masih menginginkannya atau tidak. Pak Gu, Nyonya, selamat pagi. Ayo cepat pergi. Sangat romantis ya. Aku iri sekali pada mereka. Panggil aku jika butuh sesuatu. Baru pagi-pagi sekali, sudah mesra saja. Song Song, ibu tahu kamu tidak ingin bertemu ibu, tapi ada hal yang ingin ibu katakan padamu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Song Song, waktu itu ibu terlalu gegabah, tapi itu karena ibu sangat mengkhawatirkanmu. Kamu adalah anak kandung ibu sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyayangimu atau lebih memedulikanmu selain ibu. Ibu hanya ingin kamu hidup lebih baik. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ibu memutuskan untuk bercerai dari Paman Xiao. Kedepannya, hanya kita berdua. Yang akan mulai dari awal lagi, bagaimana? Ibu sudah sadar sekarang, keluarga itu tidak pantas dipertahankan. Malam ini, bisakah kamu pulang sebentar? Membantuku merapikan barang-barang? Sekalian? Menandatangani surat cerai? Ibu benar-benar mau bercerai? Ibu, tidak ingin membohongi diri sendiri lagi. Baik, aku akan pulang malam ini. Aku tidak tahu apakah Tuan Gu malam ini ada waktu untuk menemaniku pulang ke rumah? Masuklah. Jauh sekali. Kamu takut aku akan menghabisi dan melahapmu? Tuan Gu, ini adalah kantor. Kenapa memangnya kalau di kantor? Aku memeluk istriku sendiri, memangnya itu melanggar hukum? Lepaskan dulu. Memelukmu saja rasanya tidak cukup? Mana mungkin aku melepaskanmu? Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Bisakah kamu malam ini? Tuan muda, ibu tua sudah tiada. Apa? Aku punya urusan mendesak. Aku harus segera pergi sebentar. Apapun masalahnya, tunggu sampai aku kembali baru kita bicara. Artis populer Ye Yun-hee mengalami kecelakaan dan terluka di lokasi syuting. Urusan mendesak yang dia katakan, apakah karena Nona Ye? Bibi, sudah lama tidak bertemu. Siapa yang bilang bahwa ibu tua sudah tiada? Aku hanya sedang merindukanmu. Ayo, ayo. Cepat duduk. Karena kamu sudah di sini, cepatlah berbincang dengan adik Yun-hee. Kakak Yunzo, Nasibku malang sekali. Putraku, di sisa hidupku ini, aku hanya ingin melihatmu punya anak, melihat cucu laki-laki yang sehat. Jika tidak, aku tidak akan tenang sampai tiada nanti. Ibu, Kamu bilang sudah punya orang yang disukai, dan tidak membiarkanku ikut campur. Sudah bertahun-tahun berlalu, kamu tidak pernah membawa menantu untuk menemuiku. Di mana orangnya? orangnya sudah aku nikahi. Aku sudah menikah. Apa? Ibu, aku sudah hampir sampai. Surat cerainya sudah aku siapkan. Song Song, kamu tahu kalau ibu tidak mungkin membohongimu, kan? Kita sekeluarga, ditambah lagi adikmu yang belum lahir, kita bisa pindah dan memulai hidup baru. Ibu, apa yang ibu katakan? Apa maksudnya sekeluarga? Bukankah ibu mau bercerai dari Xiao Zengqin? Ibu hanya ingin kamu kembali ke sini, biar kita bisa bicara baik-baik. Tuan Gu, tolong aku. Aku mohon. Aku mohon. Wanita itu sudah kunikahi?
Aku sudah menikah. Apa? Bukankah yang kamu sukai itu putrinya keluarga Ye? Siapa bilang aku menyukai dia? Ibu benar-benar salah sangka. Nak, kapan kamu akan membawa pacarmu untuk bertemu ibu? Selama beberapa tahun terakhir ini di setiap acara lelang, ibu selalu menyiapkan hadiah pertemuan untuk menantu ibu. Setelah mengumpulkannya bertahun-tahun, akhirnya bisa kuberikan padanya. Ayo, cepat jalan. Kenapa dia ada di mana-mana? Wanita sampah yang terus menghantuiku ini. Satu-satunya harapanku, apakah sudah tidak ada lagi? Siapa yang memberimu izin menyentuh ponselku? Aku hanya mengambilnya untuk melihat sebentar. Kenapa Anda begitu galak? Kakak Yunzhou, ini cuma satu panggilan telepon. Mungkin saja, dia sedang kelayapan di suatu tempat, dan tidak sengaja menekannya. Jika terjadi sesuatu padanya, tidak ada yang bisa melindungimu? Segala cek ponsel Wensong? Baik, Tuan. Kakak Yunzhou. Kenapa mengambil barang lama sekali? Di mana Song Song? Dia selalu punya niat buruk padaku. Terakhir kali saat aku selesai mandi, aku melihat dia menyentuh pakaian dalamku. Lalu saat aku ingin tidur waktu itu, dia masuk ke kamarku. Bu, kenapa ibu tidak mau mempercayaiku? Aku ini putri kandung ibu. Song Song? Song Song? Song Song, kamu di mana? Song Song? Song Song? Jangan takut, Song Song. Ibu datang. Ibu datang, jangan takut, ya? Ibu. Aku sudah membesarkannya selama belasan tahun. Dia adalah milikku. Apa salahnya jika aku bermain dengannya? Bajingan, aku membawanya masuk saat aku menikah denganmu. Usianya baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Lepaskan dia. Jika kamu berani menyentuh ujung rambutnya sedikit saja, aku akan bertaruh nyawa melawanmu. Ibu. Ibu. Sekarang, kamu pura-pura jadi orang baik. Dia sudah mengatakannya padamu berkali-kali. Pernahkah kamu mempercayainya sekali saja? Akhir cerita ini adalah akibat pembiaranmu. Ini salahku. Ini semua karena ulahku. Song Song, maafkan ibu. Cepat pergi. Cepat pergi, Song Song. Ibu. 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 Jangan membuang-buang tenagamu. Beraninya kamu menyentuhnya? Berani-beraninya kamu menyentuhnya? Pak Gu, ampuni aku tidak melakukannya. Pak Gu, ampuni aku, Pak Gu. Jalan. Pak Gu, ampuni aku. Semua sudah aman, Song Song. Jangan takut. Aku ada di sini. Ibu aku. Sudah dibawa ke rumah sakit? Aku akan membantumu ke sana. Keluarga pasien, nyawa ibunya sudah selamat, tapi sayangnya bayi itu kehilangan nyawanya. Song Song, maafkan aku. Mama minta maaf padamu. Song Song. Apakah kamu ingin pergi melihatnya? Aku tidak tahu. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau begitu jangan menemuinya dulu. Aku sudah menyiapkan tim ahli dengan fasilitas medis terbaik. Kamu tidak perlu khawatir.
Sepertinya aku sudah memperingatkanmu. Jika menyentuh sehelai rambutnya lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Pak Gu, jika terus begini, orang ini akan... Pak Gu, aku salah. Pak Gu, Nyonya akan segera sadar. Jika dia bangun dan tidak melihat Anda, dia akan ketakutan. Hancurkan anggota tubuhnya, lalu buang dia ke wilayah konflik. Jangan buat penderitaannya berakhir dengan cepat. Baik, bos. Jika kamu tidak membawa menantuku kembali menemuiku, apa aku tidak bisa datang menemuinya sendiri? Nenek, Miau miau, kenapa kamu datang ke sini? terjadi sesuatu pada Songsong. Apa? Cucu angkatku mengalami masalah? Sudah bangun? Belum. Kenapa menghindar? Lama-lama kamu akan terbiasa. Aku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sebentar. Tuan Gu, kamu kenapa? Aku takut. Takut aku terlambat satu langkah saja. Songsong, kamu tidak apa-apa. Nenek, Panggil mama? Ini. Dasar anak nakal, beraninya kamu bersikap kasar kepada cucu angkatku? Tunggu dulu. Ini adalah menantu yang sangat ibu harapkan. Kenapa sekarang ibu tidak mengakuinya? Songsong, apakah yang dikatakannya benar? iya. Pelayan, cepat ambilkan semua barang yang selama ini sudah kusiapkan untuk menantuku, baik rumah, mobil, perhiasan, dan semua koleksi yang kukumpulkan dari pelelangan selama ini, semuanya bawa ke sini. Baik, Nyonya. Ini adalah pusaka keluarga-keluarga Gu kita, diberikan oleh nenek Yunzhou kepadaku, dan sekarang, aku memberikannya padamu. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Jika ibu memberikannya padamu, terima saja. Kamu adalah menantu yang selama ini sangat dia idamkan. Songsong sayang, Yunzhou mungkin sedikit lebih tua, karakternya juga agak dingin, tapi dia tahu cara menyayangi orang, jadi jangan pernah meninggalkannya, ya. Di keluarga-keluarga Gu kami, pria manapun yang ditinggalkan oleh istrinya, tidak akan pernah bisa masuk ke makam keluarga-keluarga Gu nantinya. Nenek Gu, Yunzhou itu sangat baik padaku. Kenapa masih panggil nenek? Ibu, Anak pintar. Ibu, Songsong baru saja mengalami trauma. Dia butuh istirahat. Aku sudah mendengar dari Miao Miao, aku mengerti. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari orang keluarga Gu. Jika ada yang berani merundungmu, ibu yang akan membelamu. aku juga akan ikut. Songsong, aku benar-benar merindukanmu. Sudahlah, setelah tahu Songsong baik-baik saja, hatiku jadi tenang. Kalian berdua istirahatlah, kami pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku kan belum mengobrol dengan Songsong. Nenek, aku belum sempat menemani Songsong dengan baik. Kalau ditemani terus, itu akan menunda waktumu menjadi kakak sepupu. Aku akan menjadi ibu baptis. Memang sudah waktunya untuk bersiap. Pertama beli sebidang tanah, untuk cucu-cucuku nanti, lalu bangun sebuah taman bermain. Harus segera dipersiapkan. Melihat reaksi Songsong, jalanku untuk menjadi ibu baptis sepertinya masih sangat jauh. Bibi, Mengapa kamu masih di sini? Bibi, ada beberapa hal yang belum saya beritahukan kepada Anda. Anda belum tahu bahwa di sisi kakak Yunzhou muncul seorang wanita penggoda bernama Wen Song yang terus-menerus menekanku. Bibi, Anda harus membelaku. Apa yang kamu bicarakan? Yunzhou sudah menikah. Songsong adalah istri sahnya, dia adalah menantu keluarga. Keluarga Gu kami, aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Bibi, tadi aku bicara sembarangan karena merasa sangat cemas. Keluarga kita sudah berteman selama beberapa generasi, tapi demi dia, kakak Yunzhou, membatalkan semua kontrak iklan saya, dan bahkan memfitnah saya. Yunhei,
Keluarga-keluarga Gu sudah banyak menjagamu selama bertahun-tahun ini karena hubungan baik kita. Kamu seharusnya tahu diri. Jika nantinya aku mendengar lagi kamu menghina menantuku, jangan salahkan aku jika tidak lagi menghormati orang tuamu. Usir dia. Bibi, sekarang bahkan bibiku pun mengakui wanita tak tahu malu itu. Aku harus menghabisinya, kalau tidak, seumur hidup ini. Aku tidak akan pernah bisa menikah ke keluarga-keluarga Gu. Nona Ye, hal apa yang membuat Anda bersedia datang langsung menemui saya? Dingsheng baru saja memiliki proyek baru, dan butuh pemasok untuk bekerja sama. Cari cara untuk memenangkan proyek ini. Lalu, temui dia secara langsung. Karena ini perintah Nona Ye, saya pasti akan melaksanakannya. Obat perangsang dosis tinggi. Sepertinya Anda akan membutuhkannya. Saya mengerti. Wensong, tunggu sampai Gu Yunzhou melihat langsung saat kamu dipermalukan orang lain. Mari kita lihat apakah dia masih menginginkanmu. Nyonya, Pemimpin tim, sama seperti dulu, panggil saja aku Wensong. baiklah. Ini adalah kontrak pemasok untuk proyek baru Dingsheng. Pihak lawan meminta secara khusus agar orang baru yang menanganinya. Apakah kamu tertarik? Baiklah pemimpin tim, aku yang akan bertanggung jawab. Bagus. Kalau begitu ini kuserahkan padamu. Pihak lawan meminta untuk bertemu dan diskusi detail malam ini. Nanti aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Nyonya Gu pasti sangat lelah bekerja. Nyonya Gu, terima kasih atas kerja kerasmu. Cepatlah kembali. Baiklah, aku akan datang menemuimu sebentar lagi. Pak Gu sudah datang ke sini 7, 8, 9, sampai 10 kali. Pasti ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Tuan Gu, bukankah ada hal penting? Atau kau hanya merindukanku? Nanti malam ada pertemuan dengan teman-teman? Temani aku pergi ke sana? Malam ini, tapi aku masih ada pekerjaan. Bisakah kita pergi? Lain kali saja? Kalau tidak ada waktu, kita tidak usah pergi. Padahal aku ingin memamerkanmu sedikit. Bagiku, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jam 10. Sebelum jam 10 aku sudah akan pulang. Jam malam di rumah kita adalah jam 10 tepat. Sejak kapan ada jam malam? Ada apa? Aku juga akan pulang lebih awal. Disinilah tempatnya. Atau, sebaiknya aku beritahu Tuan Gu saja ya. Nona, klub kami memiliki peraturan privasi. Tidak diperbolehkan membawa ponsel ke dalam. Saya akan menyimpankannya untuk Anda. Silakan. Nona Wen, mari, duduk di sini. Kami semua sedang menunggumu. Presiden Qian, mengenai kerjasama kali ini. Nona Wen, kamu baru mulai bekerja, ya? Kamu sepertinya belum mengerti aturannya. Dalam membicarakan kerjasama, kita harus minum satu gelas dulu. Mari saling mengenal lebih dekat. Ingin membicarakan kerjasama? Kamu harus minum satu gelas dulu. Ayo, saling kenal satu sama lain. Mohon maaf, saya tidak terlalu pandai minum. Mari kita bahas urusan bisnis dulu. Nona Wen, ini namanya tidak menghargai saya. Benar.
Ini benar-benar tidak sopan. Nona Wen, sepertinya kamu tidak mengerti. Dalam membicarakan bisnis, mana ada yang tanpa alkohol? Nona Wen, masa ketulusan sekecil ini saja tidak ada? Aku tidak bisa terus bergantung pada Tuan Gu. Kerjasama kali ini, aku harus berhasil mendapatkannya. Nona Wen, ternyata kemampuan minummu hebat. Presiden Qian, sekarang bisakah kita mulai membahas bisnisnya? Kenapa terburu-buru? Ayo, minum 1 gelas lagi. Ayo. Saya mau ke toilet sebentar. Masih ingin lari? Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan. Ingin melakukan apa? Cantik. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu sendiri karena menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Malam ini tinggallah di sini, dan temani kami para saudara untuk bersenang-senang. Tolong, Cantik, memangnya kamu mau lari kemana? tolong, tolong. Pelankan suaramu. Hari ini, Pak Gu juga ada di klub ini. Janpi, kalau dia sampai tahu, kita semua akan dalam masalah besar. Aku adalah istri Gu Yunzhou. Kalian berani menyentuhku? Dia tidak akan melepaskan kalian. Aku adalah istri dari Gu Yunzhou. Jika kalian berani menyentuhku, dia tidak akan pernah melepaskan kalian. Kamu istrinya Pak Gu? Sialan, kalau begitu aku ini ayahnya Pak Gu. Benar sekali. Jangan mendekat. Kejar dia. Kak Zhou, kenapa kamu melamun terus? Jarang sekali kita bisa kumpul bersama. Kenapa semuanya berkumpul, tapi tidak mengajakku? Kakak Yunzhou, Aku sudah mengatakannya dengan cukup jelas, Ye Yunhe. Aku belum membuat perhitungan soal yang terakhir kali. Sebaiknya kamu berhati-hati. Sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa Kak Zhou sudah menikah? Tapi anak dari keluarga Ye ini, ternyata hanya seorang perebut suami orang. ini semua gara-gara wanita, kejam bernama Wen Song itu. Setelah malam ini, mari kita lihat apa lagi yang kamu punya untuk bersaing denganku. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Ini baru jam berapa? Sudah mau pulang secepat ini? Ada kelinci yang kupelihara di rumah. Tidak bisa ditinggal sendirian. Orang yang sudah menikah memang beda. Jangan-jangan Kak Zhou kita ini adalah pria yang takut istri. Kapan ada kesempatan, ajaklah kakak ipar ke sini untuk bertemu dengan kami. Kapan-kapan saja. Tolong, Gu Yunzhou. Jangan lari. Tunggu sampai aku menangkapmu. Di sana. Cepat. Sialan, wanita tak tahu malu ini. Lihat saja nanti akibatnya. Tuan Gu, Gu, Pak Gu. Aku tidak tahu bahwa Nona Wen adalah wanita Anda. Pak Gu. Tolong Pak Gu. ampuni saya. Pak Gu. Lagi-lagi dia berhasil kabur. Wanita hina, Selidiki sampai tuntas. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Baik, bos. Pak Gu, Nyonya terkena obat perangsang yang sangat kuat. Obat ini tidak ada penawarnya, hanya bisa. Aku mengerti. Pergilah. jangan pergi. Song Song, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, siapa aku? Suamiku.
Ini salahku. Lain kali aku akan lebih lembut. Semalam aku dijebak dengan obat itu. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku bisa menganggap seolah semuanya tidak pernah terjadi. Baru saja tidur denganku. Sekarang kamu tidak mau mengakuinya? Bukan begitu. Maksudku adalah, Sebagai suami sahmu, menjalankan kewajiban suami istri adalah hal yang sangat wajar. karena hubungan seperti ini sudah terjadi, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Apa? Miao-miao pernah bilang padaku. Sebelumnya saat kamu di rumah lama, pernah mengatakannya sendiri bahwa kamu sudah punya orang yang disukai. Cepatlah ke sini untuk berdoa. Ma, tidak perlu berdoa lagi. Aku sudah punya orang yang kucintai. Saat itu, Song Song baru saja genap berusia 18 tahun. Jika aku mengatakannya sekarang, bahwa sejak saat itu aku sudah menyukainya, apakah dia kira-kira tidak akan bisa menerimanya? Orang yang kamu sukai itu, siapa sebenarnya? Sebenarnya, Pak Gu, pemeriksaannya sudah selesai. Sudah ditemukan siapa dalang di balik peracunan Nyonya. tunggu sebentar. Ada hal yang harus segera aku urus. Song Song, ada apa denganmu? Apakah paman membulimu? Bukan itu. Miao-miao, sepertinya aku mulai menyukai Tuan Gu. Miao-miao, sepertinya aku menyukai Tuan Gu. Kira ada masalah apa? Kau menakutiku saja. Untung saja, itu tidak menghalangiku menjadi ibu baptisnya nanti. Ibu baptis apa? Aduh, bukan apa-apa. Song Song, kau dan paman sudah menikah. Orangnya sudah milikmu. Sudah sewajarnya kau menyukainya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi dia sudah punya orang yang disukai. Aku hanya tameng baginya. Aku harus tahu diri dan menjaga batas. Sebenarnya, awalnya aku juga mengira orang yang paman sukai adalah Ye Yunhei. Tapi kemudian aku menyadari, paman sama sekali tidak meliriknya. Aktris ternama Ye Yunhei, karena dugaan pembelian obat terlarang, serta rencana mencelakai orang dan berbagai tindak pidana lainnya, telah diamankan oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sudah kuduga, pasti dia yang mencelakaimu selama ini. Sekarang Ye Yunhei, benar-benar sudah tamat. Tunggu. Paman membantumu membalas dendam. Ditambah lagi paman juga sangat lembut dan perhatian padamu. Song Song, mungkinkah paman orang yang selama ini dia sukai, sebenarnya adalah dirimu sendiri? Mana mungkin? Aku sudah bertanya padanya, dan dia tidak mengakuinya. Kalau paman bukan menyukaimu, lalu siapa lagi? Apa paman? Memiliki benda rahasia, seperti brankas atau apapun, yang tidak boleh disentuh orang lain? Ayo, kita pergi lihat sekarang juga, siapa sebenarnya orang yang ada di lukisan itu. Kali ini, kok dikunci? Ini kunci sandi. Hanya perlu mencoba kata sandinya, maka bisa terbuka. Cepat coba tanggal lahirmu. Miao-miao, sepertinya ini kurang baik. Apanya yang kurang baik? Kamu kan nyonya rumah di sini. Cepat coba. Kata sandi salah. Apa mungkin? Memang benar bukan kamu? Tidak seharusnya begini. Sudahlah. Tidak boleh, tidak boleh. Coba yang lainnya. Ulang tahun pernikahan? Aduh, coba sekali yang terakhir ini saja. Jika tetap bukan, kita tidak akan melihatnya lagi. Paman yang buruk? Baiklah. Sekali yang terakhir. Kata sandi benar. Bagaimana bisa? Cepat. Bukankah ini saat ulang tahunmu yang ke-18? Karena akan segera ujian masuk universitas. Kita pergi ke kuil untuk berdoa.
Aku mendengar paman bilang dia menyukai seseorang. Itu juga terjadi di hari itu. Apa mungkin orang yang disukai Tuan Gu adalah aku? Bagus pemandangan ini. Itu, paman, tiba-tiba aku teringat, ibuku memintaku pulang untuk makan. Aku pulang duluan. Ya. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Aku hanya penasaran. Song-song, Apa? apa kau tidak ingin menanyakan sesuatu padaku? Jadi, orang yang kau sukai itu adalah aku? Benar kan? Apa kau masih ingat benda ini? Ini milikku yang hilang dulu. Kenapa bisa ada padamu? 3 tahun yang lalu, saat kau mengikuti Gumiao ke kuil, kau menjatuhkannya di sana? Kau bahkan tidak meminta Miao Miao untuk mengembalikannya padaku? Harus bersabar menunggu untuk bisa menangkap peluangnya. Jadi, itu alasanmu setuju menikah denganku? Song-song, orang yang kusukai, selamanya adalah kau, hanya dirimu saja. Jadi, itu bukan sekadar setuju, melainkan hal yang sangat kunantikan selama ini. Manis? Masam, Benarkah tidak manis? jeruknya sih manis, tapi hatiku masam karena cemburu. Selama ini, aku mengira bahwa yang kamu sukai adalah Ye Yun He. Karena kesalahpahaman sudah jelas. Kalau begitu Nyonya Gu, bukankah seharusnya aku meminta status yang resmi darimu? Tapi, bukankah kita sudah mendaftarkan pernikahan? Aku masih berutang padamu sebuah pernikahan yang megah. Aku ingin Jiang City semua orang tahu bahwa kamu Wen Song adalah milikku, Gu Yunzhou, istriku yang sah secara hukum, dan istri yang sangat aku sayangi. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mengira bahwa aku menyukai orang lain. Sekarang biarkan aku mencicipinya. Apakah masih terasa masam? Kembali ke kamar dan rasakan dengan baik. Berita darurat. Tersangka yang telah ditahan, mantan bintang terkenal Ye Yun He, telah melarikan diri dari rumah tahanan. Nyonya, ini adalah Pak Gu, gaun pengantin yang dipesan khusus untuk Anda. Bahkan sketsa desainnya digambar langsung oleh Pak Gu sendiri loh. Setiap langkah pembuatannya adalah Nyonya tua yang mengawasinya secara pribadi. Nyonya, ada seorang wanita datang ke depan. Katanya dia adalah ibu Anda. Di mana? Dia sekarang? Wanita itu mengaku sebagai ibumu, tapi dia pergi setelah hanya meninggalkan barang ini. Song-song, ini ibu. Selama hari-hari di rumah sakit, setiap kali ibu memejamkan mata, pikiranku dipenuhi tentang dirimu. Saat usiamu 8 tahun, ketika kamu mengalami demam tinggi. Dokter, putri saya sedang demam. Anda harus mendaftar dulu sebelum diperiksa dokter. Silakan mendaftar di sebelah sana dulu. Apa Anda datang sendirian? Antriannya panjang di sana. Tidak ada orang yang akan menjagakan anakmu. Baiklah. Berarti Anda harus terus menggendongnya. Baik. Ibu, maafkan aku. Jika ayah masih ada, apakah semuanya tidak akan sesulit ini? Maka ada ayah yang menemaniku juga. Ibu bertekad kuat dan berjanji bahwa ibu akan memberikanmu sebuah keluarga yang utuh. Tapi ibu telah membuat kesalahan besar. Hidup ibu setengah mati ini sangat menyedihkan. Ibu takut kamu tidak punya ayah. Takut kita berdua akan menjadi bahan gosip orang lain. Takut tidak memiliki sandaran.
Begitu banyak yang kutakutkan, tapi aku justru tidak takut kamu merasa terabaikan. Hari ini adalah hari besar saat kamu memakai gaun pengantin. Ibu tidak akan datang, takut akan mengotori keberuntunganmu. Selamat atas pernikahanmu. Sayangku, anak ibu. Ibu. Song Song, melihatmu bahagia, ibu pasti akan menitikkan air mata sebelum dirimu. Pak Supir, ayo berangkat. Song Song, hari ini kamu sungguh sangat cantik. Bukan cuma paman, aku pun sampai terpesona. Nanti jangan lupa bawa buket bunganya. Di mana buketnya? Pasti tertinggal di mobil. Aku pergi ambil dulu. Tunggu aku sebentar ya. Ya. Hari ini adalah pernikahanku. Ibu, apakah dia akan datang melihatku? Miao miao, kamu sudah kembali. Wensong, kamu telah menghancurkan segalanya bagiku. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ye Yunhei, mengapa kamu ada di sini? Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu bisa menikahinya? Orang yang pantas berdiri di sisinya, hanyalah aku. Aku akan menghabisimu. Kakak Yunzo, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tolong jangan hukum aku. Yunzo. Bawa dia pergi. Bawa dia ke kantor polisi. Song Song, bagaimana keadaanmu? Dia tidak melukaiku. Mengapa ibu harus menghalangi pisau itu demi aku? Apa ibu sudah tidak sayang nyawa? Ibu tidak apa-apa? Song Song? Ibu sudah menjadi orang tak berguna seumur hidup ini. Hari ini akhirnya ibu bisa melindungimu sekali ini saja. Song Song, apa ibu membuatmu malu? Iya, kan? Ibu membuatmu marah? Jangan menangis. Pengantin wanita tidak boleh menangis hari ini. Ibu akan pergi sekarang. Ibu, bukankah ibu bilang akan melindungiku? Ibu mau meninggalkanku lagi? Mau pergi kemana? Baiklah. Ibu tidak akan pergi. Ibu tidak akan pernah pergi lagi. Ibu. Tuan Gu Yunzhou, Nona Wensong, apakah kalian bersedia menjadi suami istri, mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, sampai selamanya? Saya bersedia. Mempelai pria, sekarang, Anda boleh mencium pengantin wanita yang cantik ini. Akhirnya aku mendapatkan kelinci kecilku.